Halo guys, kembali lagi bersama Crispy Movie. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu film terkeren berjudul The Woman. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita dengan penampilan tidak terawat yang berada di dalam hutan. Untuk tempat tinggalnya, ia mengandalkan sebuah gua yang berada di pinggir sungai. Kita dilihat wanita ini mengalami pendarahan di perutnya. Dan tepat di depan matanya terdapat seorang bayi yang sedang dijilati seekor serigala. Kemudian kita diperlihatkan sebuah keluarga yang baru saja selesai berlibur seharian. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah bernama Chris, seorang ibu bernama Bella, serta ketiga anak mereka yang bernama Peggy, Darlene, dan Brian. Keesokan harinya, Chris yang mempunyai hobi berburu, sengaja pergi ke hutan sendirian. Tak lama dari itu, dia melihat seorang wanita yang sedang mandi di sungai tanpa ditemani siapapun. Saat sampai di rumah, Chris memanggil anggota keluarganya dan mengajak mereka semua ke dalam gudang. Chris meminta kepada mereka untuk membersihkan tempat ini serapi-rapihnya dan sebersih mungkin. Saat pagi tiba, Chris kembali ke dalam hutan dan sengaja menangkap wanita misterius itu. Setelah itu, wanita yang ia tangkap malah langsung digantung dan diborgol selayaknya hewan. Chris juga sadar bahwa wanita ini tidak terawat, di mana kuku serta giginya sangatlah kotor. Saat sedang memeriksa, tiba-tiba jari Chris langsung digigit sampai putus oleh wanita itu. Dari sini diketahui bahwa wanita ini memiliki perilaku yang berbeda daripada umumnya. Gak pakai lama, Chris yang kehilangan jarinya langsung mencuci tangannya dan meminum obat tramadol untuk menghilangkan nyeri di tangannya. Beberapa jam setelah itu, Chris kembali masuk ke dalam gudang dan mengajak wanita itu untuk berbicara. Tapi pembicaraan kepada wanita ini sama sekali tidak bisa dimengerti oleh Chris. Sebagai bentuk hukuman karena telah memakan jarinya Chris sengaja menembakkan pistol ke arah kuping wanita itu sampai merasa kesakitan. Setelah itu, ia mengajak keluarganya untuk pergi ke dalam gudang dan memperkenalkan wanita misterius ini. Di hadapan mereka, kesan pertama dari istri dan anaknya Chris saat berada di dalam gudang ini tentulah merasa takut. Mereka heran untuk apa wanita ini dipertahankan sedangkan latar belakang saja tidaklah jelas. Tidak sampai di situ, Chris membuat aturan yang dimana mereka semua tidak boleh terlalu dekat apalagi menyentuh wanita itu. Chris lalu menyuruh Bella membuatkan semangkuk bubur untuk dimakan wanita misterius itu. Saat bubur sudah matang, Brian disuruh untuk mendorong mangkok itu agar bisa dijangkau oleh si wanita. Namun ia merasa tidak suka dan langsung membuang satu mangkuk bubur yang masih panas. Kemudian Chris berkata bahwa ini adalah hal yang bersifat rahasia, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Di sisi lain, Bella merasa sangat cemas dan khawatir dengan kehadiran wanita misterius. Tapi Chris malah menamparnya dan tidak memperdulikan perkataan Bella. Dalam aktivitas sehari-hari, Chris sibuk mengurus pekerjaannya di sebuah perusahaan. Sedangkan Peggy memulai waktunya dengan bersekolah di pagi hari. Kebetulan, ia diajarkan oleh seorang wanita yang bernama Ibu Raton yang cukup peduli dengan keberadaan Peggy. Belakangan ini, ia sering melihat Peggy meminta izin untuk pergi ke WC karena mual. Bahkan ia selalu memperhatikan Peggy selalu menyendiri di setiap pelajaran olahraga sambil menangis. Waktu Peggy ingin pulang sekolah, ia ditanya oleh Ibu Raton, mengapa ia sering mual dan menggunakan pakaian longgar. Tapi Peggy berkata bahwa dia tidak apa-apa dan semuanya berjalan dengan normal. Sore harinya, wanita itu sudah kelaparan dan mau tidak mau ia memakan bubur yang masih tersisa. Kehadiran wanita itu membuat Bella menghindari jika ada temannya yang ingin berkunjung ke rumahnya. Setelah selesai berbelanja, ia sibuk membuat beberapa biskuit yang menjadi kesukaan Darlene. Uniknya, bentuk dari biskuit kesukaan Darlene yaitu biskuit yang berbentuk manusia. Sedangkan Brian, setiap harinya ia hanya sibuk memberikan makanan kepada anjing-anjingnya. Chris yang sudah tiba di rumah mengajak istrinya untuk membersihkan wanita itu. Tanpa berlama-lama, Chris dengan senang hati membersihkan wanita yang begitu kotor. Namun ekspresi Bella tiba-tiba berubah menjadi marah. Saat itu juga ia memberitahu Chris bahwa cantolan talinya sudah mulai rapuh. Mengetahui hal itu, Chris berencana untuk memperbaiki cantolannya dan memandikan wanita itu di luar gudang. Lalu Brian pun disuruh oleh ayahnya untuk mempersiapkan pompa air. Setelah giliran Brian selesai, dia menyuruh Peggy dan Bella untuk membantunya memandikan wanita itu. Tanpa menggunakan perasaan, Chris menyemprotkan air yang begitu kencang di depan muka wanita itu. Sampai-sampai Peggy yang merasa kasihan, langsung berlari dan mematikan pompa air. Ketika sudah bersih, wanita itu dikembalikan ke dalam gudang. Di tahap ini, Bella ditugaskan untuk memakaikan baju agar wanita itu terlihat lebih layak daripada sebelumnya.
Di saat yang bersamaan, Ibu Raton masih memikirkan kondisi Peggy. Ia merasa khawatir dengan tingkah laku Peggy dan seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Maka dari itu, Ibu Raton menyiapkan alamat serta nomor telepon rumah milik orang tua Peggy. Benar saja, saat itu juga, telepon rumah Peggy langsung berdering saat mereka makan. Saat diangkat, Peggy mendengar suara Ibu Raton dan ia mematikan telepon itu tanpa alasan. Di tengah malam, Chris terbangun dari tidurnya dan secara diam-diam ia pergi keluar kamar malam-malam begini. Chris lalu pergi ke dalam gudang dan hanya menyalakan sebuah lilin. Tidak lama dari itu, ia membuka baju wanita yang ada di sana dan mengajaknya berwikik ria di dalam gudang. Dari sini tujuan Chris sudah mulai terbongkar, yang dimana ia sengaja merawat wanita ini hanya untuk dijadikan penyalur nafsu. Di sisi lain, Brian sengaja masuk ke dalam gudang tanpa sepengetahuan orang tuanya. Lalu Peggy yang sedang membaca buku mendengar teriakan dari wanita misterius itu. Ia pun langsung beralih ke dalam gudang dan memergoki Brian saat itu juga. Ternyata Brian sudah membuka baju kancing dari wanita itu dan hanya Peggy yang melihat kejadiannya. Beberapa jam kemudian, Chris yang sudah pulang dari kantor sengaja ditunggu oleh Bella maupun Peggy. Bella bercerita kepada Chris bahwa anaknya Brian baru saja melakukan tindakan yang tidak terpuji kepada wanita itu. Tapi anehnya Chris malahan tidak marah sama sekali dan ia berkata bahwa hal itu adalah hal yang wajar. Bella pun tidak habis pikir bagaimana mungkin suaminya berkata seperti itu tanpa khawatir sedikit pun. Karena emosi, Bella berkata bahwa ia sudah tidak tahan lagi dan ia ingin membawa Peggy bersama Darlene untuk pergi dari rumah ini. Sedangkan ia menyuruh Brian untuk tinggal bersama Chris yang dimana sifat mereka berdua sama-sama buruknya. Tapi Chris langsung tidak terima dan ia memukul istrinya sampai pingsan. Tidak lama setelah itu, terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah mereka. Setelah pintu dibuka, ternyata orang itu adalah Ibu Raton yang sengaja datang ke rumah Peggy. Di saat itu juga, Chris bersama Brian langsung menggotong Bella dan mendudukannya di atas kursi seolah-olah ia sedang tertidur. Ibu Raton sendiri mempunyai tujuan yang jelas untuk datang ke rumah Peggy. Hal yang dimana ia ingin memberitahu kedua orang tua Peggy mengenai kondisi Peggy. Ibu Raton berkata bahwa akhir-akhir ini ia melihat Peggy sering izin ke toilet dan menggunakan pakaian yang terlalu besar. Dari kondisi ini, Ibu Raton menyimpulkan bahwa Peggy sedang mengalami tanda-tanda kehamilan. Mendengar hal itu, Chris langsung tidak terima dan ia emosi. Kenapa Ibu Raton berkata seperti itu? Hal itu juga membuat Chris merasa tertuduh di mana seolah-olah Peggy sedang hamil akibat perbuatan Chris ataupun Brian. Melihat Chris yang sudah terlalu emosi, Ibu Raton meminta izin untuk pergi dari rumahnya. Tapi sialnya, bukannya dikasih izin, ia malah ditampar oleh Chris sampai pingsan. Kemudian tanpa akal sehat, Ibu Raton malah diikat dengan tali sambil ditarik menuju halaman. Tanpa berakal, saat itu juga Chris membongkar masa lalu Peggy dan saudari perempuannya, yang ternyata juga berasal dari hutan dan ditangkap oleh Chris saat berburu. Dengan kata lain, Peggy bukanlah anak dari Chris maupun Bella. Setelah itu, Chris kembali menyeret Ibu Raton dan ia menyuruh Brian untuk membuka kandang anjing dan langsung saja menyeret Ibu Raton masuk ke dalam kandang anjing yang kelaparan untuk dijadikan santapan mereka. Ketika itu juga, Peggy langsung berlari meninggalkan mereka dan pergi ke dalam rumah untuk mengambil kunci gudang. Saat yang bersamaan, Bella yang sudah tersadar dari pingsannya, ia dihampiri oleh Darlene yang baru saja turun dari lantai 2. Dengan perasaan tergesa-gesa, Peggy langsung membuka pintu gudang dan ia mencoba untuk melepaskan wanita itu dari jeratan tali. Sedangkan Ibu Raton yang semakin panik malah terus menghindar dari anjing-anjing itu. Namun tiba-tiba dari belakang ia langsung digigit oleh makhluk yang bersembunyi dari dalam rumah anjing. Lebih mengerikannya lagi, makhluk itu tidak memiliki bola mata dan juga menyukai daging manusia. Tanpa perasaan kasihan, Chris dan Brian hanya menyaksikan Ibu Raton dimakan secara hidup-hidup. Di sisi lain, Bella penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Peggy, dan ia pun berjalan menuju gudang. Kabar buruknya, Peggy sudah berhasil melepaskan wanita itu. Itu juga, wanita itu langsung menyerang Bella dan menggigit lehernya tanpa ampun. Ya, bisa kalian lihat sendiri dagingnya Bella dicabik-cabik layaknya daging hewan. Setelah itu, ia kembali berjalan dan mengambil sebuah besi tajam dengan Ibu Raton yang sudah menjadi bangkai. Chris menyuruh Brian untuk mengambil tempat sampah, namun di saat Brian ingin keluar, ia langsung dikejutkan oleh kehadiran wanita itu. Dan saat itu juga Brian langsung ditewaskan. Begitu juga halnya dengan Chris yang tidak bisa berbuat apa-apa yang menjadi dalang dari penyekapan ini. Saking kesalnya, jantung milik Chris juga diambil oleh wanita itu dan dimakan di depan matanya sendiri. Kini yang tersisa hanyalah Darlene dan juga Peggy. Tapi sialnya, Darlene yang tidak tahu apa-apa malah berjalan keluar rumah sambil membawa air mineral.
Saat itu juga Darlene ingin diserang oleh wanita tanpa mata. Tapi anehnya wanita misterius itu malah melarangnya. Dengan polosnya, Darlene memberikan wanita itu sebuah air sebagai bentuk perhatian dan juga kasih sayang. Hebatnya lagi, wanita itu malah membiarkan Darlene untuk mencicipi darah manusia di tangannya. Ekspresi Darlene nggak ada jijik-jijiknya sama sekali. Dan malahan ia malah terlihat suka. Setelah itu, wanita itu mengajak Peggy berbicara sambil menuju ke arah perutnya. Kemudian Darlene langsung dibawa pergi oleh wanita itu sambil dijaga oleh wanita tanpa mata. Saat mereka sedang berjalan, Peggy juga dipanggil untuk menyusut. Dari sini, kalau kalian ingat di awal film, kita diperlihatkan wanita itu bersama bayi berambut pirang, yang dimana sebenarnya scenes itu menjelaskan bahwa warna rambut bayi tersebut hanya cocok dengan rambut dari Darlene. Ditambah lagi pernyataan Chris yang berkata bahwa Peggy dan saudari perempuannya juga berasal dari hutan yang sama. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa Darlene sebenarnya merupakan anak dari wanita itu dan diculik oleh Chris secara diam-diam. Maka dari itu secara alamiah Darlene selalu tertarik dengan biskuit yang berbentuk manusia. Intinya si Chris dan juga Bella hanya memiliki satu anak tunggal, yaitu Brian. Oke deh guys, sampai segini aja pembahasan dari film The Woman. Sampai bertemu lagi di video-video gua berikutnya. See you next video and bye bye.